Selama ini saya berpikir bahwa RAM 16 GB untuk PC zaman sekarang itu masih cukup. Tapi ternyata saya keliru, bre. Sebelumnya saya pengen ucapkan terima kasih dulu buat yang udah ikutan berpartisipasi di pollingnya ya. Jadi kemarin Sabtu saya buka polling tentang berapa kapasitas RAM yang saat ini terpasang di PC atau laptop utama kamu. Dan di saat video ini dibuat udah hampir 5.000 orang ikutan voting ini, di mana 46% itu masih menggunakan RAM 16 GB. Kemudian sisanya itu lebih banyak 8 dan 4 GB, bahkan mungkin kurang ya, tapi nggak bisa di cover di sini. Sedangkan untuk yang 32 GB hanya 10% dan 64 GB atau lebih hanya 4%. Nah, di sini sebelumnya saya juga termasuk yang mayoritas 46%. Jadi sebelumnya semua PC di sini pakainya 16 GB. Sampai akhirnya ternyata saya sadar bahwa saya melakukan kesalahan. Dan hari ini saya pengen kasih giveaway dadakan untuk yang udah ikutan polling, udah terpilih satu orang yang beruntung, Ahmad Mufid Syahroni, yang udah berbagi cerita bahwa dia masih pakai RAM 4 GB dan masih pakai laptop lama Pentium 4 Gen 3 yang sebenarnya 2 GB tapi di-upgrade jadi 4 GB. Oke, buat Ahmad Mufid Syahroni, kalau kamu nonton video ini dan pas nonton bagian ini, silakan hubungi tim Tech and Tips lewat DM IG, alamatnya bisa kamu lihat di layar ini. Terus ya udah, tinggal konfirmasi, nanti hadiahnya dikirim ke alamat kamu. Buat yang lainnya, tenang aja, ikuti polling berikutnya, siapa tahu bakal ada hadiah mendadak lagi. Hari ini saya pengen cerita bahwa ternyata tadi masalah 16 GB yang keliru gimana sih? Ya, pokoknya ada salah paham yang saya sendiri juga baru nyadar kalau ternyata salah. Dan setelah saya konfirmasi ke beberapa teman yang ada di sini, ternyata memang beneran yang saya lakukan itu selama ini salah. Dan semuanya berhubungan dengan RAM 16 GB yang saya klaim untuk saat ini hukumnya hampir nggak cukup sih ya. Jadi kalau kamu bikin PC untuk kerjaan, untuk ngegame, itu lebih baik langsung 32 GB sekalian. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, saya nggak pengen nanti tiba-tiba ada yang nyolot terus bilang, ah di tempat gua baik-baik aja 16 GB, masnya lebay nih. Nggak, mungkin kamu belum ngerasain yang 32 GB seperti saya sebelumnya. Atau mungkin bisa saja kamu udah nonton video ini nanti, tapi kamu nggak nangkep maksudnya. Jadi tolong diresapi baik-baik. Nah, ceritanya kalau kita pengen tahu apakah CPU kita itu kerjanya terlalu berat atau enggak, RAM-nya habis atau enggak, biasanya kita pantau lewat Task Manager. Nah, kalau kita buka di Task Manager tuh, terus langsung lihat CPU kerjanya 25%, terus RAM-nya dari 16 GB ternyata baru kepake cuma sekitar 9 atau 10 GB. Oh, berarti CPU-nya udah cukup, RAM-nya juga udah cukup. Jadi nggak ada kebutuhan untuk pasang 32 GB. Karena pada prakteknya yang kepake cuma 10 GB doang. Dan ini ternyata adalah sesuatu yang ya boleh dibilang kurang tepat sih ya. Sebelum dilanjutkan, saya juga perlu cerita bahwa yang akan saya jelaskan ini adalah penggunaan yang pakai Windows 11. Dan semua yang ada di studio ini udah pakai Windows 11. Jadi kalau kamu pakai Windows 10, pakai Windows 7 apalagi, ya penjelasan saya ini sudah nggak relevan lagi. Karena memang kalau kita bicara tentang software terbaru, Windows-nya aja itu sebenarnya udah pakai banyak banget RAM-nya. Dan di saat kita buka aplikasi, RAM-nya udah kemakan lagi, di mana aplikasi zaman sekarang juga boros resource. Kayak kamu buka Chrome aja, itu bisa sampai bergiga-giga hanya untuk membuka beberapa tab doang. Jadi ceritanya semua bermula dari pengalaman teman-teman saya di studio. Karena kalau pengalaman saya pakai PC ini, ya kebanyakan cuma ngetik dan browsing doang. Jadi 16 dan 32 agak nggak ngaruh. Kecuali saya jalanin game di saat masih tengah-tengah kerjaan. Jadi browser masih buka, terus Word masih buka, terus saya jalanin game, itu baru deh mulai kerasa kalau 16 GB itu sudah ngap-ngapan gitu ya. Nah, ceritanya beberapa PC yang ada di sini itu penggunaannya ada beraneka ragam. Ada yang dipakai buat ngedit video, itu pun macam-macam. Ada yang pakai Premiere, ada yang pakai Filmora. Terus ada juga yang dipakai buat mixing sound, pakai FL Studio. Dan ada beberapa software lagi yang pastinya secara resource butuh banyak lah ya RAM dan CPU-nya. Nah, selama ini semua PC di sini pakai 16 GB dan nggak pernah ada yang protes. Karena sekali lagi di saat mereka ngecek di Task Manager, penggunaan RAM-nya nggak sampai 16 GB. Jadi sejauh ini kami semua di sini merasa bahwa oke, 16 GB masih cukup. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa mengupgrade RAM-nya satu-satu. Dari 16 GB, mana 16 GB? Ini 16 GB, 8x8, akhirnya saya ganti ke 32. Awalnya sih yang diganti ini dulu nih, 32 GB. Terus habis itu saya pikir kok cuma gua doang yang 32, yang lain kan kerja juga, kenapa nggak di-upgrade? Akhirnya ya udah pelan-pelan di-upgrade semuanya, dan ternyata
Begitu sudah di-upgrade, kamu pengen tahu apa kata mereka? Para pengguna tangan kiri seringkali dianaktirikan sama pabrikan mouse, tapi bukan sama Asus. ROG Strix Impact 3, mouse ambidextrous dari Asus, dibekali 12.000 dpi optical sensor, near zero click latency, ROG Micro Mouse Switch, ROG Paracord, 100% PTFE mouse fit dan support Nvidia Reflex. Ditambah fitur mantap, hot swappable mouse switch socket. Harganya masih masuk akal kok. Ya, kita tanya satu-satu personel yang ada di kantornya Tech and Tips. Ini ada satu orang editor, dia lagi membuat yang ngedit lah pastinya ya. Dan itu di situ tadinya PC-nya pakai 16 GB, terus sekarang sudah di-upgrade ke 32 GB. DDR4 ya. Masih DDR4 ya? Iya, masih DDR4. Oke. Ini gimana Mas Anam? Rasanya setelah 16 dan 32? Setelah naik ke 32 jadi enteng. Tadinya yang 16, waktu 16 ketika dia editing mulai banyak aset-aset yang masuk itu kayak berat gitu, kayak digandoli kalau bahasa Jawanya. Begitu 312 ini flawless, dia lancar, enteng. Asik. Ini berarti ketahuan kalau kita ini orang Jawa ya, digandoli bro. Jadi ini setelah 32 tidak ada yang gandul? Nggak ada, lancar. Oke. Ini yang sebelumnya pernah nggak ngecek waktu masih pakai 16 itu pernah kelihatan bahwa RAM-nya habis atau selama ini cukup-cukup aja kalau dilihat di test manager? Mepet. Mepet? Iya. Tapi nggak sampai habis? Enggak. Oke. Ya, itu tadi. Mepet tapi nggak sampai habis dan ternyata begitu di-upgrade terasa, bro. Oke, sekarang kita masuk ke personel kedua yang dia sedang melakukan... Oh, kenalan dulu. Mas, siapa namanya? Tegar. Mas Tegar. Apa yang sedang kamu lakukan, Mas Tegar? Lagi bikin lagu. Oh, kamu seorang penyanyi kah? Enggak sih, suara saya jelek sih. Lagunya aja. Oh, instrumen. Lagunya bagus apa jelek? Kayaknya sih katanya bagus, katanya. Kata ibu ya. Oke, ini Mas Tegar pekerjaan utamanya bikin lagu. Nggak tahu, bukan buat Tech and Tips kayaknya. Kan Tech and Tips nggak butuh lagu coy. Sekarang dia menggunakan RAM yang tadinya 16 GB jadi... Wah, ketahuan. Jangan bohong. Berapa ini RAM yang lu pasang? Hah? 64 GB. Astaga. Udah bagus-bagus di-upgrade ke 32. Nyuri-nyuri jadi 64. Oke, nggak apa-apa. Gimana rasanya dari 16? Sempat nyobain yang 32 atau langsung 64? Langsung dari 16 ke 64. Astaga, dari 16 langsung ke 64, bre. Ya udah nggak apa-apa. Apakah berpengaruh di pekerjaan yang kamu lakukan sekarang ini? Surprisingly ngaruh banget. Apalagi buat kalau udah lagi masang cukup banyak, apalagi pas buka referensi, terus pasti sambil buka Figma dan kawan-kawan juga, sambil buka Word, dan ininya tabnya juga pasti nanti belasan dan puluhan, plus buka FL Studio, ya sangat membantu. Ya. Oke. Berarti tidak menyesal nambah ke... Ya enggak menyesal lah, ini bukan jatah lu kali. Astaga. Gak ada yang pakai, Kak. Iya. Ya sudah, karena nggak ada yang pakai daripada nganggur dipasang aja. Ya sudah. Tapi dari 16 terasa ya namanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke personel berikutnya. Oh, sayangnya satu orang yang ada di sini sedang bepergian. Jadi PC-nya nganggur, cuma dia udah upgrade juga RAM-nya. Jadi yang tadinya 16 sekarang jadi 32 juga. Sekarang kita akan pindah ke sebelahnya. Oke, sekarang kita ke personel terakhir dengan Mas siapa ini? Kidis. Mas Kidis. Apa yang sedang kamu lakukan, Mas Kidis? Ngedit video, kita lihat. Whoops, bukan Tech and Tips ternyata. Banyak pengkhianat di kantor ini ternyata ya. Nggak apa-apa. Ini adalah satu PC yang tadi sempat saya ceritain. Dia pakai RAM murah aja dari Etopso yang 32 GB tanpa XMP. Dan ternyata gimana rasanya? Apakah ngaruh dibandingin yang 16 GB, Mas Kidis? Ngaruh banget. Ini saya udah pakai buat After Effects, untuk Premiere Pro, sama Photoshop ini alhamdulillah nggak ada crash sama sekali. Nggak ada crash sama sekali. Lancar. Sebelumnya ngadat-ngadat. Sebelumnya ngadat ya. Kalau misalnya buka Premiere Pro kadang-kadang masih ngadat dikit, tapi ini buka 3 program Adobe. Oh, lancar. Lancar ya. Oke, ya begitu. Jadi ternyata 32 GB sangat berpengaruh terhadap produktivitas ya. Betul. Ya. Oke, itu dia pengakuan dari para pelaku bisnis. Nah, itu tadi. Ternyata dari yang sebelumnya kami menyangka 16 GB itu masih sisa, ternyata begitu dipasang 32 GB langsung terasa perbedaannya.
pekerjaan apapun yang mereka kerjakan di sana langsung terasa lebih smooth. Jadi ternyata pembacaan Task Manager 16 GB yang kita jadikan acuan kok kurang tepat ya? Apa ada yang salah? Nah, yang menarik adalah satu PC yang tadi udah kamu lihat, itu dia pakai RAM yang telanjang, bukan yang ada heatsinknya kayak gini, nggak ada RGB-nya, dan itu saya pakai dari Etopso, speednya cuma 2666 MHz, nggak ada XMP-nya, harganya juga murah banget, dan ternyata itu lebih berpengaruh terhadap performance dibandingin 16 GB yang 3600 MHz. Jadi, ya balik lagi, saya selalu bilang sesuaikan PC kamu dengan kebutuhan. Dan ternyata kebutuhannya di sana adalah kapasitas RAM-nya yang lebih besar. Jadi pekerjaan terasa jauh lebih smooth. Jadi kalau tadi kita lihat di Task Manager bahwa penggunaan RAM itu nggak sampai 16 GB, berarti harusnya kalau di-upgrade ke 32 nggak ngaruh dong. Tapi kok bisa ada pengaruhnya? Inilah miskonsepsi yang terjadi pada banyak orang, termasuk saya dan teman-teman di sini selama ini. Pada operating system yang kita gunakan, umumnya termasuk Windows nih ya, Windows 11 apalagi, mereka udah punya sistem yang namanya memory swap. Singkatnya, data yang ada pada RAM akan dipindahkan ke storage drive, entah hard disk atau SSD. Jadi secara rutin saat kita menjalankan sistem dan menjalankan semua program di sana, tanpa kita ketahui, itu sebenarnya di balik layar operating systemnya itu udah ngatur nih, mana kira-kira program yang agak nggak penting yang bisa dialihkan ke storage drive aja. Jadi tujuannya adalah biar RAM-nya itu nggak sampai penuh. Jadi kamu nggak akan ngelihat RAM itu di Task Manager bakal kepake 16 GB atau 8 GB atau berapapun yang kamu pasang, karena sistemnya akan secara rutin nge-swap datanya tadi. Jadi untuk menjaga RAM-nya itu agar siap beroperasi, akan ada beberapa yang dipindahin ke SSD atau ke hard drive. Jadi nggak sampai nunggu RAM-nya penuh, dia udah dipindahin. Jaga-jaga sewaktu-waktu kita membuka sesuatu yang penting, RAM-nya udah siap bekerja. Dan ini adalah kuncinya. Memory swap tadi mencegah RAM jadi penuh. Makanya kita nggak akan pernah ngelihat RAM-nya kepake sampai habis. Jadi di saat kamu ngelihat di Task Manager yang kepake baru 9 atau 10 GB, itu sebenarnya yang kepake udah lebih dari itu. Cuma sebagian udah dipindahin ke SSD atau ke hard disk. Dan ini yang nantinya akan terasa nih bre. Jadi kalau kamu pakai SSD yang kenceng, itu PC-nya akan terasa lebih smooth. Kalau kamu pakai hard disk akan terasa lebih lambat. Karena itu tadi, banyak memori yang ternyata dipindahkan ke storage drive, yang akhirnya kalau mau dibaca, ditarik lagi dari hard disk, ya transfernya jadi jauh lebih lambat. Sebagai gambaran, kalau kita pakai DDR4 3600 MHz, transfer rate-nya hampir mencapai 29 GB per second. Jadi semua program yang berjalan kalau diproses langsung lewat RAM, kecepatannya segitu. Tapi begitu dia di-swap ke storage drive, speednya langsung drop bre. Bahkan NVMe generasi keempat yang masih cukup mahal untuk banyak orang, itu speed paling kencengnya cuma ada di kisaran 7 GB per second. 7 dibandingin RAM yang bisa mencapai 29 GB per second. Apalagi kalau swapnya nanti ke hard disk. Hard disk paling banter cuma bisa jalan 100 MB per second. Jadi kamu bisa bayangin berapa banyak gapnya di saat data di RAM ini harus dipindahin ke hard disk. Jomplang deh, PC-nya langsung terasa ngadat. Loh, tapi kalau dia malah jadi lambat, kenapa harus di-swap? Kenapa nggak dibiarin aja dulu ada di RAM, baru nanti kalau udah penuh, dipindah? Ya, nggak bisa gitu juga sih. Karena di saat RAM itu udah kepake nih, misalkan dari 16 GB udah kepake 10 GB nih. Beneran, secara fisik yang nggak di-swap ya. Terus tiba-tiba kita buka satu program yang makan 6 GB. Jadi langsung pas 16 GB habis. Kalau nggak ada sistem swap, PC-nya langsung crash karena RAM-nya udah nggak cukup. Nah, sistem memory swap ini tadi, walaupun dia bikin PC-nya jadi agak terhambat, tapi at least dia nggak bikin PC-nya crash. Jadi kalau kamu lagi kerja, banyak yang terbuka dan belum semuanya sempat di-save, ya masih aman. Jadi lambat sih, tapi at least kamu masih bisa nge-save dan masih bisa nge-close program yang tidak kamu gunakan. Jadi sistem memory swap ini adalah satu hal yang sangat smart yang diaplikasikan di dalam operating system kita dan ternyata berjalan di balik layar yang bikin kita nggak nyadar bahwa ternyata selama ini RAM yang kita gunakan itu bukannya masih sisa banyak, tapi udah banyak yang dipindahin ke memory swap. Nah, dari sini barulah saya nyadar tadi kalau ternyata yang selama ini saya lihat penggunaan RAM hanya 10-an giga saat saya pakai PC-nya, ternyata pada prakteknya nggak segitu. Dan sudah dibuktikan sama banyak orang di sini, ternyata mengupgrade dari 16 ke 32 itu membawa perbedaan yang cukup signifikan
signifikan. Produktivitas jadi meningkat coy. Jadi buat kamu yang lagi mau ngerakit PC baru dan rencananya dipakai untuk kerja, video editing atau apapun itu, saya sarankan sih sekalian yang 32 GB aja. Terutama kamu yang ngerakitnya DDR4 karena sekarang harga DDR4 udah murah banget. Jadi kalau budgetnya mepet, ya udah beli aja 32 GB yang polosan, nggak usah yang pakai heatsink-heatsingan, nggak usah yang pakai RGB-RGB-an karena butuhnya kan untuk kerja gitu ya. Jadi kayak Etopso yang saya pasang tadi, yang telanjang itu tadi ya, itu harganya murah banget. Itu dia nggak dijual sepaket. Jadi kalau ini kan kamu beli RAM itu sepasang ya. Kalau Etopso itu nggak. Jadi dia dijualnya masing-masing per keping. Dimana per kepingnya itu harganya kalau nggak salah nggak sampai 400.000 deh. Jadi 32 GB kamu beli 2 keping itu nggak sampai 800.000. Walaupun ada selisihnya, tapi kalau dibandingin sama budget keseluruhan kamu rakit PC, kayaknya antara 16 dan 32 jadi nggak terlalu banyak deh ya. Dan walaupun kelihatan, wah ya iyalah, satu kepingnya 400, 2 800. Kan selisihnya lumayan tuh. Ya kalau kamu lihat dari harga RAM-nya memang lumayan, tapi kalau kamu lihat secara keseluruhan budget yang kamu pakai untuk ngerakit PC-nya yang mungkin 6 jutaan misalkan, ya 400.000 jadi nggak terasa, ya kan? Dan itu dia tadi 16 GB yang menurut saya sekarang udah nggak cukup lagi. Gimana pengalaman kamu? Bisa kamu share di kolom komentar, karena siapa tahu kamu udah ngerasain yang 64 GB dan ternyata jauh lebih lancar dibandingin 32. Semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video yang lain.